tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-Habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Saudara, sekarang saya mau tanya. Ini, tak kasih gambaran dong. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini. Bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia. Bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima. Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal, ya. Ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. VG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lalu menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya. Siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, nggak ilmiah sama sekali. Ya, ini kalau anda mau lelucon silakan. Tapi kalau anda membahas ilmiah, ya anda harus membahas dengan pakarnya. Ya udahlah, ya nggak usah ini kenapa sih urusan gitu, mumet terus itu. Nggak perlu yang tinggi urusan gitu, udah nggak perlu, udah bubar, ya udah bubar, nggak ada ilmiah lagi. Bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah, udah capek ya. Terus saja pengajian seperti biasa, oke? Ya, khair. Jadi saya datang kemari untuk mengambil barokah majelis ilmu, mendapatkan sanad, mendapatkan ijazah, mendapatkan tersambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah SAW. An ausila ila qarabati Rasulillah, menyambung hubungan silaturahim dengan zuriat keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung hubungan dengan keluargaku sendiri, kata Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq yang dituliskan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami, meninggal tahun 256 Hijrah. Begitulah pentingnya ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyayikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya sudah melihat saya tidak lebih panjang dari Habib Muhammad bin Haris. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi Allah.
Jazakumullah khairal jaza. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada orang yang mengatakan hasil tesis saya ini terputuslah zuriat Nabi dari Ubaidillah. Orang tua kita, kiai kita ya dari dulu lebih alim, lebih soleh, lebih dekat ke Allah. Nggak pernah ngomong itu. Sekarang kalau memang dia punya tesis, itu harus disidangkan. Harus disidangkan, dibantah. Lalu orang yang membantahnya punya dalil. Lah sekarang bagaimana katanya orang dari Robitoh Alawiyah nggak datang? Terlalu kerdil bagi ketua Robitoh Alawiyah untuk membantah tesis yang murahan. 1000 kali mereka benci habaib, kita punya 1.000.000 kecintaan untuk habaib. Betul? Jangan ke bawah, Mas. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Ingin pesan dari tim peneliti yang sudah dari pagi sampai malam menunggu datangnya Haji Maduddin yang sekarang sedang menjawab di live-nya. Apa yang kita sampaikan sekarang beliau sedang live dan sedang dijawab. Saya kira pertemuan langsung itu lebih harmonis daripada harus seperti main kucing-kucingan. Jadi mungkin kapan-kapan ada kesempatan bagi Kiai Imad untuk mengundang kita ke rumah beliau untuk berdiskusi di rumah beliau, kita siap datang. Sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah. Silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah. Silahkan undang saya untuk berdebat. Maduddin yang sekarang sedang menjawab di live-nya. Apa yang kita sampaikan sekarang beliau sedang live dan sedang dijawab. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang, jangan datang, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di apa namanya yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk apa namanya itu mencari kebenaran yang betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi apa diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira apa itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat. Langsung itu lebih harmonis daripada harus seperti main kucing-kucingan. Jadi mungkin kapan-kapan ada kesempatan bagi Kiai Imad untuk mengundang kita ke rumah beliau untuk berdiskusi di rumah beliau, kita siap datang.